ada sudut pandang yang unik soal Piala Dunia U20 itu yang batal dihelat di Indonesia. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa FIFA itu membatalkan lokasi negara penyelenggaraan, yaitu Indonesia, setelah riuh penolakan dari ormas, ada dari dua kepala daerah, yaitu Ganjar dan Koster dari Bali, dan dari 6 DPD, semuanya DPD Perjuangan. Itu juga katanya ada dari PKS. Namun pandangan publik itu agak berubah ketika ada cerita dari seorang Denny Siregar, mungkin Anda tahu nama ini, yang memberikan informasi baru dan saya tertarik untuk menguji statementnya. Ya seperti sebelum-sebelumnya lah ya, seorang Denny ya suka menjustifikasi sesuatu isu ya, sehingga kadang-kadang dari penjelasannya publik itu bisa memahami, bisa memaklumi isu yang walaupun sebelumnya itu uh, mendapat banyak kontra dari masyarakat gitu. Misalnya kayak BBM yang naik atau penghilangan subsidi BBM. Setelah mendapatkan penjelasan dari Denny, itu jadi apa ya? Jadi semacam tercerahkan karena dia memberikan argumen yang masuk akal sehingga dia mampu meyakini orang. Tentunya orang yang objektif ya, objektif gitu. Kalau saya membaca, saya baca objektif. Seseorang yang menjelaskan sesuatu itu benar, maka saya akan menerimanya tanpa harus tendensius bahwa apakah dia orangnya cebong ataukah dia orangnya kadrun. Itu nggak jadi soal. Siapapun yang bicara kalau dia ngomongnya bagus, logis, saya akan percaya. Dan publik juga begitu, walaupun lepas dari publik yang memang udah fanatik terhadap satu kubu, tapi jika kemudian orang-orang di luar ini mendengarkan penjelasan dari si Denny ini, maka biasanya orang akan bisa menerima karena masuk akal. Cuma hanya saja ya, saya ulangi ya, hanya saja seorang Denny yang kerap menjustifikasi sesuatu itu kadang-kadang acuannya apa? Kalau acuannya fakta, memang benar terjadi, datanya benar, maka dia akan terlihat benar. Tapi bila dia kadang-kadang orang kan nggak akan paham dan menguasai semua data atau semua aspek gitu. Orang ekonomi mungkin nggak begitu paham soal pertahanan. Orang pertahanan yang ngerti pertahanan mungkin nggak akan begitu ngerti soal lingkungan. Jadi nggak semua orang tuh benar-benar paham terhadap semua bidang. Nah kadang-kadang ketika dia akan berargumen tentang sesuatu yang nggak dia pahami, acuannya kadang-kadang bisa ngarang-ngarang. Nah itu yang kita nggak harapkan. Karena bila dia memberikan justifikasi yang bukan base-nya adalah data yang faktual, maka dipastikan akan ada bolong-bolong yang orang bisa dapat bolong-bolong dalam argumentasinya atau justifikasinya. Nah, soal keputusan FIFA ini, saya mencoba mengkaji argumen dari orang ini yang saya baca di status Facebooknya. Jadi saya kutip ya. Dia bilang seperti ini, saya sudah tahu keputusan FIFA yang akan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah sejak beberapa hari yang lalu. Karena FIFA itu menerima laporan dari intelijen Israel soal kemungkinan terganggunya atau terjadinya demonstrasi atau mungkin juga teror yang akan terjadi bila Israel bertanding di sebuah negara dengan muslim terbesar dan banyak orang-orang dari negara ini yang benci dan tanda petik kepada Israel. Saya nggak kutip kalimatnya verbatim karena kalimatnya panjang, tapi kira-kira seperti itulah ringkasan dari postingannya di Facebook itu. Nah, seperti yang kita tahu, Israel tentu saja tidak akan membiarkan tragedi Black September tahun 72 di Munich, Jerman, di mana ada peserta Olimpiade dari Israel itu dibantai oleh kelompok yang tidak senang dengan orang-orang dari Israel. Nah, kalau ini terjadi, maka pertaruhannya adalah nama baik Indonesia, gitu ya. Maka kalau itu terjadi ini lebih parah dari Kanjuruhan. Kalau Kanjuruhan kita mungkin akan menerima dampak secara domestik. Tapi kalau misalnya ini udah selain korban, mungkin juga nama kita akan sangat buruk dan mungkin akan mendapatkan sanksi yang paling besar dari FIFA. Dan oleh karena itu supaya nggak malu, Indonesia membuat skenario seakan-akan akan menolak drawing di Bali
biar FIFA punya alasan membatalkan Indonesia sebagai negara penyelenggara. Nah, itulah kata-kata Denny dalam postingan Facebooknya. Sekilas masuk akal, tapi tolong diingat bagaimana akurasi data si Denny ini. Ya, harus bisa dibilang 50-50, 50% benar, 50% salah. Karena kan laporan intelijen itu kan sifatnya rahasia ya. Kalau yang ngomong kepala BIN mungkin ya saya percaya, tapi apakah kepala BIN pun akan bicara itu ke publik? Kan enggak. Dia pasti akan ngelapor ke presiden, karena BIN adalah bawahan langsung presiden. Atasan BIN adalah presiden. Kalau presiden ngomong, nggak mungkin lah ngomongnya ke seorang Denny, pasti ngomongnya ke bawahannya ya Menko Polhukam misalnya. Jadi sesuatu yang diketahui oleh Denny itu adalah sesuatu yang ia dapatkan secara mudah dan gampang tuh pasti tanda tanya besar. Lagi pula dia apa ya, kalau kita bilang justifikasi tanpa dasar, mungkin memang untuk kerjaannya ya, dia kan kerjaannya untuk menutupi wajah cemong pemerintah yang selama ini ditutupi. Nah, kalau misalnya dia ngomongnya enggak berdasarkan data, maka kita akan bisa dengan mudah mendapatkan di mana kekeliruan dalam atau kesalahan dalam argumen itu, atau bolong-bolong lah istilahnya dalam argumennya. Apa sih bolong-bolongnya? Nah, pertama, bila memang FIFA akan mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, pertanyaan saya, kenapa kemudian FIFA dalam surat pembatalannya menulis kalimat ini, sanksi kepada Indonesia akan menyusul. Nah, tentu saja sanksi itu kan muncul karena adanya penolakan beberapa pihak tadi, yang hal itu kemungkinan telah menyinggung FIFA, seakan menunjukkan Indonesia itu nggak berkomitmen. Makanya kemudian FIFA memberi sanksi kepada Indonesia, kan seperti itu, ya kan? Dari bahasa surat FIFA ini saya cenderung sepakat, sebelum Koster, Ganjar, dan Ormas dan DPD menolak drawing itu, Indonesia masih akan tetap menjadi tuan rumah. Kita belum dicoret. Dan saya percaya pembatalan yang terjadi itu terjadi akibat blunder pemerintah. Karena kesan yang sangat kental didapat, dan juga majalah Tempo mengangkat ini gitu ya. Pemerintah sepertinya hanya ingin memperoleh manfaat politik 2024 gitu. Itulah kenapa kemudian penolakan itu secara kebetulan terjadi dari orang-orang yang semuanya orang-orang internal pemerintah, orang PDIP gitu ya. Yang selama ini sebenarnya kalau boleh kita nilai, mereka lebih open minded sebenarnya menyikapi isu global ini. Bahkan slogan politik kita kan kita nggak a priori kan terhadap satu hal, kita nggak berada di salah satu kubu, kita non-blok, bebas aktif, nggak a priori. Tapi kenapa tiba-tiba statement yang muncul bahkan dari Jokowi, saya kaget kok bisa sekadrun itu. Kan Jokowi udah bilang kita junjung tinggi Indonesia sebagai penyokong penuh berdirinya negara Palestina. Itu benar, tapi beda kotak gitu. Ini kan olahraga. Jadi merujuk pada sikap yang muncul dari pidato Jokowi misalnya, ketika mendengarkan pidatonya selesai, saya langsung dalam hati ngomong, ini kayak ada udang di balik batu ini ya. Nggak mungkin lah. Lagi pula seorang Koster, yang seorang gubernur Bali, nggak mungkin akan mengeluarkan statement untuk sebuah kegiatan level kenegaraan seperti ini tanpa dia berkonsultasi dulu dengan atasannya, yaitu pemerintah pusat. Dia pasti melakukan itu karena restu atasannya. Dan yang terjadi adalah hal yang nggak terduga ternyata. Dampaknya nggak terduga. Di luar prediksi semua orang. Itu blunder yang ternyata ditanggapi serius oleh FIFA. Itu dia. Kalau memang Indonesia memang menolak Israel, tentu Indonesia akan memilih mengeluarkan statement yang lebih patriotik. Misalnya, kami menolak penyelenggaraan Piala Dunia
kalau ada Israel. Nah gitu, kan lebih patriotik. Itu mungkin akan bisa berefek lebih banyak untuk meraup suara kadrun-kadrun ini ya. Tapi Indonesia kan hanya menolak drawingnya. Artinya kita masih ngarep bisa tetap jadi tuan rumah. Nah, kalau tahu efeknya bisa batal, saya yakin pemerintah pasti akan mengurungkan statement-statement soal penolakan drawing. Kan makanya kita bisa lihat waktu surat pembatalan dikeluarkan, dirilis, Jokowi waktu itu pidato lagi dan dia bilang saya kecewa. Ya iyalah, kalau misalnya udah tahu kenapa kecewa kan gitu. Jadi aneh kan. Nah, kalau kecewa itu hanya hal yang udah diketahui sebagaimana argumen Denny, kan ini berarti terjadi pengelabuan. Ada yang dikelabui, yaitu publik, yaitu kita, yaitu adik-adik kita di timnas sana yang udah latihan selama 3 tahun lebih, kan akhirnya mereka dikelabui. Jadi harusnya pemerintah mengambil sikap lebih arif, lebih jernih gitu, enggak memancing di air keruh, enggak memanfaatkan situasi yang akhirnya bikin semua jadi kacau balau gitu. Ini kayak cerita Lebay Malang ya, merasa apa yang dilakukan benar tapi kemudian akhirnya memperkeruh situasi. Jadi biarkanlah FIFA sendiri yang merilis sendiri pembatalan. Ini kalau misalnya merujuk pada argumennya Denny, biarkanlah FIFA yang merasa bahwa Indonesia nggak siap, mereka sendiri yang akan merilis surat pembatalannya terhadap Indonesia. Kita tetap aja bersikap kita masih bisa, masih siap, masih merasa mampu untuk menyelenggarakan kegiatan gitu aja. Nah, kalau itu terjadi, maka dengan demikian FIFA yang akan mendulang efek negatifnya. Mereka yang akan mendulang sinisme dunia, simpati akan mengalir ke kita gitu, karena kita seperti orang yang dikorbankan. Kalau gitu kan lebih enak, lebih fair dan lebih logis gitu. Tapi itulah ya, demi politik logika yang dibangun jadi nggak masuk akal, lalu blunder, maka akhirnya jadi polemik dan kita ribut satu sama lain. Begitu Den, seruput Den.